萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Jeritan seperti petir membawa beberapa douki saat menggema melalui setiap sudut dari kota suci Jiama. Tak terhitung jumlah orang yang mengangkat kepala mereka saat ini. Mereka melemparkan pandangan mereka ke arah tertentu. Meningkatnya douki ada seperti pilar langit bergelombang. Yafei, Hai Bodong, dan yang lainnya dari klan primer bergegas keluar dari aula. Ekspresi mereka serius ketika mereka mengamati tempat di mana douki telah meletus. Apa yang kita lakukan sekarang? Primer Tengshan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kami tidak ingin menyerah, kami hanya bisa bertarung sampai mati. Hai Bodong mendengus dingin. Udara yang dingin dan samar muncul di sekitar tubuhnya. Di bawah naungan udara dingin ini, warna biru pekat di matanya juga menjadi jauh lebih gelap. Semua orang dengarkan, jaga pos Anda dengan aman. Jangan panik. Tidak perlu melaporkan jika ada yang mengganggu. Bunuh saja. Wajah cantik Yafei dingin sekali. Matanya mengandung kejahatan saat teriakan dinginnya menyebar ke seluruh klan primer. Hai Bodong mengangguk sedikit saat dia melihat Yafei mentransmisikan perintah dengan cara yang teratur dan dengan cepat menstabilkan situasi yang agak panik. Dia segera menyempitkan kedua matanya dan dengan dingin mempelajari tempat di mana douki telah meletus. Kedua tinjunya di bawah lengannya perlahan dikencangkan. Orang tua Yunshan, karena Anda ingin menghancurkan klan primer saya yang lama akan melukai tulang Anda dan membiarkan Anda berdarah. Sementara para anggota klan primer menunggu dengan sungguh-sungguh, teriakan buritan yang teratur tiba-tiba keluar dari titik di dalam kota suci Jiama di mana douki telah meletus. Semua orang di kota segera melihat sekelompok besar orang berjubah putih melonjak ke segala arah dari tempat tertentu sebelum berlari dan bergegas ke atas gedung-gedung kota. Ketika jubah putih berkibar di angin, gambar pedang awan khusus di atasnya memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi mereka orang-orang yang berasal dari Mystic Cloud Sect. Tidak disangka bahwa Mystic Cloud Sect sebenarnya mengirim begitu banyak orang. Sepertinya dia benar-benar ingin memakan klan primer dalam satu gigitan. Cukup banyak orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat jubah putih yang bergegas di atas bangunan seperti kutu. Segera ada rasa iba dan putus asa yang diberikan. Mystic Cloud Sect benar-benar terlalu arogan untuk menyerang dengan gembar-gembor seperti itu. Unit jubah putih itu seperti semburan berwarna putih yang melonjak dari bagian utara kota. Akhirnya, mereka bergerak ke segala arah, mengitari tempat klan primer berada. Momentum dan aura itu sedemikian rupa sehingga kemungkinan bahwa Mystic Cloud Sect telah mengirim setidaknya 1000 orang. Skala seperti ini sebanding dengan tentara berukuran kecil. Seluruh ibu kota menjadi seperti panci minyak mendidih ketika toren berwarna putih melonjak. Itu benar-benar berubah menjadi kegemparan. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya juga melompat ke atap dan tetap berada jauh di belakang toren ini. Akhirnya, mereka berhenti tepat ketika mata mereka dapat melihat klan primer ketika mereka mencari tempat dengan pandangan yang baik untuk mulai menonton acara besar ini yang merupakan yang paling sensasional di Kekaisaran Jiama dalam abad terakhir. 3 klan besar Kekaisaran Jiama telah didirikan di Kekaisaran cukup lama. Selama tahun-tahun ini, 3 marga besar menjadi semakin kuat dan klan biasa akan mengalami kesulitan melebihi mereka. Serangan Mystic Cloud Sect pada klan primer tidak diragukan lagi adalah tabrakan dengan skala terbesar yang pernah terjadi dalam Kekaisaran Jiama dalam beberapa dekade terakhir.
Hati sejumlah orang dipenuhi rasa ingin tahu berkenaan dengan tabrakan seperti itu antara yang kuat. Oleh karena itu, sebelum toren putih Misty Cloud Sector telah tiba di klan primer, beberapa daerah tinggi sekitarnya sudah dipenuhi dengan kepala hitam dari kepala manusia. Kakak Xiao, kamu harus bersembunyi di sudut jika perkelahian akan pecah nanti. Yafei melihat gelombang putih yang menyapu dari kejauhan sebelum menoleh saat dia mengingatkan Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Apa gunanya bersembunyi di sudut pada waktu ini? Terlebih lagi, apakah kamu benar-benar berpikir aku benar-benar orang yang terlalu lemah untuk bertarung? Xiao Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya pada niat baik Yafei. Dia segera mengangkat tangannya dan Douki kaya hijau yang tidak biasa, yang dipenuhi dengan kehidupan, dengan cepat melonjak keluar dan menutupi tinjunya. Hah, Anda telah maju ke Douling? Kapan ini terjadi? Hai Bodong di samping dengan segera terkejut ketika dia melihat aura itu. Xiao Ding tiba-tiba melepaskan dan dia bertanya dengan sedikit kejutan. Karena saya tidak dapat merasakan kaki saya hanya bisa berlatih dengan tenang. Oleh karena itu, kemajuan saya cukup bagus. Hanya saja saya biasanya tidak melepaskan douki saya sehingga semua orang tidak menyadarinya. Xiao Ding tersenyum sambil menjawab. Bagus, Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika situasinya berubah menjadi lebih buruk nanti, Anda dan Yafei harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Itu bukan keputusan yang bijaksana bagi kita semua untuk mati di sini. Jika itu yang terjadi, bahkan jika klan primer benar-benar dimusnahkan, akan ada seseorang yang akan membalas dendam untuk kita di masa depan. Hai Bodong mengangguk saat dia tiba-tiba berbisik. Xiao Ding dan Yafei terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka akan mengatakan sesuatu ketika ekspresi pembentuk menjadi benar-benar serius saat dia berkata, mereka di sini. Kedua orang mengikuti suaranya dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa beberapa bangunan di luar rumah ini dipenuhi dengan sosok manusia berjubah putih yang tak terhitung jumlahnya. Tangan mereka secara seragam memegang pedang panjang yang tajam yang memantulkan kilau dingin padat di bawah sinar matahari. Kilau yang tersebar di Menshan menyebabkan seseorang merasakan dingin di seluruh tubuh. Anda berdua harus menguasai bagian dalam Menshan. Saya akan memimpin orang-orang untuk memblokir orang-orang dari Misty Cloud Sect. Hai Bodong berbicara kepada Yafei. Kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya melesat ke langit. Di belakangnya, primer Tengshan buru-buru menjerit nyaring setelah melihat ini. Setelah itu banyak anggota klan kuat dari klan premier mengikuti dengan seksama. Akhirnya, mereka muncul di bagian luar rumah, menghadap ke arah unit besar Misty Cloud Sect. Tubuh Hai Bodong digantung di udara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap es douki diperpanjang keluar dari punggungnya. Kedua sayapnya mengepak untuk membuatnya tetap di udara. Kedua matanya mengandung es karena mereka melihat gelombang berwarna putih dari unit Misty Cloud Sect yang besar. Kekuatan douki melonjak keluar dari tubuhnya. Mengikuti aliran douki, aura megah menyelimuti langit dan tekanan yang tidak biasa menutupi radius 100 meter. Mengingat kekuatan kelas Hai Bodong di Do Huang, aura yang ia lepaskan tidak hanya menyebabkan keributan di dalam unit Misty Cloud Sector, tetapi banyak pengamat di gedung tinggi sekitarnya juga mengeluarkan gelombang seruan. Menjadi salah satu dari segelintir elit Do Huang yang bisa dihitung dengan jari seseorang di dalam Kekaisaran Jiama, reputasi Hai Bodong sekali lagi pulih ke tingkat yang sama dengan puncaknya saat itu. Hai Bodong, jangan repot-repot melakukan perlawanan. Apakah Anda benar-benar berpikir untuk mengubah arus dengan kekuatan Anda sendiri? Jika Anda masuk akal, Anda harus segera menyerahkan anggota klan Xiao yang tersisa. Dua tangis yang tajam tiba-tiba meletus dari kota ketika aura Hai Bodong melonjak. Segera, dua aura yang sebanding dengan yang pertama tiba-tiba muncul.
Suara angin yang terburu-buru dengan cepat mengikuti ketika dua aura ini muncul. Akhirnya, dua sinar cahaya melayang di langit di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya muncul di udara di luar klan primer. Dua orang yang muncul juga memiliki penampilan lansia. Mereka mengenakan jubah putih dengan gambar awan. Dua aura kuat itu jelas dipancarkan oleh dua orang ini. Dua sesepuh dari Mystic Cloud Sekte yang tiba-tiba muncul juga menarik tatapan dari seluruh kota. Ini terutama ketika mereka merasakan perasaan menekan yang dilepaskan dari dalam tubuh kedua orang ini. Beberapa kejutan melonjak di hati sejumlah orang. Dua orang ini sebenarnya adalah semua elit Du Huang. Sejak kapan dua tambahan Du Huang muncul di Mystic Cloud Sect? Mata Hai Bodong terfokus pada dua orang ini setelah penampilan mereka. Ketika tatapannya menyapu ke arah wajah mereka berdua, hatinya segera sangat terkejut. Suara rendah dan dalam yang membawa ketidakpercayaan bergema di langit. Yundu? Yunsa? Bagaimana Anda berdua bisa maju ke kelas Du Huang? Hehehe, jangan bilang hanya kamu yang bisa maju ke Du Huang dan yang lain tidak boleh. Orang tua yang dipanggil Yunsha tertawa dingin ketika dia mendengar kata-kata Hai Bodong. Hai tua, dua orang tua ini memiliki paling banyak 4 bintang Do Huang 3 tahun yang lalu. Bagaimana mereka bisa melakukan terobosan ke kelas Do Huang dalam 3 tahun yang singkat? Sosok manusia melintas ke arah sisi Hai Bodong. Itu primer Tengshan. Pada saat ini, wajahnya juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat dua orang di langit yang jauh. Ekspresi Hai Bodong sangat suram. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menyapu Yundu dan Yunsha. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aura kedua orang ini tidak benar. Meskipun auranya mungkin tampak telah mencapai kelas Du Huang, napas mereka jauh lebih rendah daripada perasaan lembut dan alamiah seorang elit Du Huang. Saya pikir Yunshan pasti menggunakan teknik rahasia yang aneh untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Primer Tengshan buru-buru berbicara. Meskipun Yundu dan Yunsha bukanlah elit sejati Do Huang, seharusnya tidak sulit bagi salah satu dari mereka untuk menunda Hai Bodong. Orang yang tersisa jelas akan sangat sulit untuk berhenti mengingat kekuatannya. Selain itu, setelah murid-murid Mystic Cloud Sekte di luar akan melepaskan serangan, kemungkinan para ahli di dalam klan itu tidak akan bisa bertahan lama. Apalagi yang bisa kita lakukan? Jangan bilang kita harus menyerah pada saat seperti ini. Hai Bodong mengerutkan kening dan dengan dingin ditegur. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membunuh salah satu dari mereka secepat mungkin. Setelah itu, aku akan membantumu membunuh orang itu. Selama kedua pemimpin ini terbunuh, kita tidak perlu takut pada murid Mystic Cloud Sekte lainnya. Primer Tengshan tertawa pahit. Mereka hanya bisa melakukan ini mengingat situasi saat ini. Namun, bahkan jika mereka dikalahkan hari ini, mereka akan dianggap dikalahkan secara terhormat di depan mata banyak orang. Hai Bodong, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda akan menyerahkan orang-orang hari ini? Tatapan Yunsha gelap dan dingin saat dia berteriak saat dia melirik Hai Bodong dan Primer Tengshan yang tertahan di langit di atas Menshan. Tindakan dari Mystic Cloud Sekte beberapa tahun ini benar-benar telah mempermalukan semua leluhur Anda. Apakah orang tua Yunshan itu tidak takut nenek moyangnya akan datang setelahnya untuk menyelesaikan skor? Hai Bodong tertawa dan mengolok-olok. Ekspresi Yunsha dan Yundu juga benar-benar tenggelam ketika mereka mendengar ini. Mereka berdua mengangkat tangan mereka di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba mereka mengayunkan. Sebuah seruan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergema di langit saat tangan mereka jatuh. Murid Mystic Cloud Sekte, dengarkan. Hari ini, kita akan memandikan klan primer dalam darah. Padat,
Aura pedang dingin tiba-tiba melonjak dari semburan putih orang-orang ketika teriakan kedua orang itu terdengar. Itu menutupi matahari dan menutupi seluruh kota. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.